Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marafandi, NPM saya 1914373052, kelas reguler 2B, mata kuliah Keamanan Jaringan 1, dosen pengampu Saiful Bahri Eskom Mkom, Prodi Teknik Komputer D3. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya authentication dan privasi pada komputer security. Yang kedua, menjelaskan tips-tips mengamankan data pribadi di internet. Yang ketiga, menjelaskan hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi. Nah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pentingnya authentication dan privasi pada komputer security. Pentingnya authentication and privacy pada komputer security adalah authentication and privacy security merupakan salah satu langkah untuk menghindari terjadinya serangan malware, percobaan hacking, atau bahkan peretasan data pribadi yang sangat confidential dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Nah, itu saja tadi penjelasan dari materi yang pertama. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tips-tips mengamankan data pribadi di internet. Tips-tips mengamankan data pribadi di internet. Yang pertama, yaitu pastikan gadget yang kamu gunakan aman dari malware. Ya, setiap hari kamu beraktivitas dengan gadget kamu, entah itu untuk berkomunikasi, berselancar di internet, ataupun online di media sosial. Selain itu, sebagian besar masyarakat saat ini juga menyimpan segala data pribadinya di gadget mereka, mulai dari dokumen, foto kartu identitas, data login media sosial, dan lainnya, karena dianggap lebih simpel dan tidak ingin repot memindahkannya ke laptop. Melihat hal itu, tentu tidak dibayangkan betapa banyak data pribadi yang ada di gadget kamu. Sehingga, kamu sangat perlu untuk memasang antivirus sekaligus anti-malware di gadget kamu supaya memastikan bahwa gadgetmu tidak terinfeksi malware. Memang, apa bahayanya malware? Malware tentu sangat berbahaya. Malware adalah sebuah perangkat lunak yang dapat mencuri data penting dengan cara menyusup ke dalam sistem, dalam hal ini gadget. Jika pertahanan keamanan gadget milikmu lemah, tanpa sadar mungkin bisa saja malware tersebut sudah menyusup dalam sistem dan mencuri data pribadi seperti dokumen, identitas, atau bahkan data login media sosial kamu. Yang kedua, yaitu jangan lupa memperhatikan keamanan browser yang digunakan untuk bermedia sosial. Pastikan kamu menggunakan browser yang aman dan cukup populer. Jangan sampai kamu menggunakan browser yang tak menjamin keamanan data pribadimu. Tak jarang, para pengguna salah memilih browser yang ternyata browser tersebut diam-diam memata-matai dan memanfaatkan data pribadimu untuk diperjualbelikan ke perusahaan lain. Atau jika kamu memilih browser yang ternyata browser tersebut telah disematkan sebuah malware untuk membawa kabur data yang kamu miliki, tentu kamu sendiri yang akan merugi. Yang ketiga, yaitu hapus semua data browser setelah menggunakan komputer milik umum. Jika kebetulan kamu sedang membuka media sosial di komputer umum, penting bagi kamu untuk menghapus cache dan cookies serta riwayat browsing. Cache merupakan data-data yang tersimpan di browser dan berisi data-data dari situs yang pernah kamu kunjungi di peramban atau browser tersebut. Contohnya, kamu membuka Facebook. Di Facebook ada banyak foto dan video di beranda. Nah, cache di sini akan menyimpan sementara file foto, video, HTML, JS, atau CSS, sehingga ketika kamu mengakses laman tersebut kembali, kamu tidak perlu mendownload ulang semua data yang sama dari awal, sehingga akses laman menjadi jauh lebih cepat. Yang keempat, yaitu memanfaatkan fitur keamanan yang dimiliki oleh masing-masing platform. Setiap platform media sosial memiliki sistem keamanan akun yang berbeda-beda. Kamu harus memanfaatkan fitur tersebut untuk memaksimalkan perlindungan terhadap data pribadimu di media sosial. Banyak fitur yang disediakan untuk mengamankan akun dan data pribadimu. Fitur-fitur seperti verifikasi 2 langkah, pemblokiran akun, gembok akun, pengaturan privasi, dan fitur lainnya dapat kamu gunakan untuk mengamankan data pribadi yang ada di setiap platform. Kamu juga bisa mengaktifkan pemberitahuan di masing-masing platform supaya dapat memantau apa yang terjadi di akun media sosial kamu. Yang kelima, yaitu rutin memeriksa aplikasi lain yang terhubung dengan akun media sosial.
Ada banyak jenis aplikasi maupun layanan yang pernah kita gunakan untuk mendukung kita selama berselancar di internet. Dan aplikasi atau layanan itu sudah terintegrasi dengan akun media sosial kita. Biasanya ketika kamu ingin mendaftar ke sesuatu aplikasi atau layanan tersebut, kamu akan diberikan sebuah halaman persetujuan yang berisi tentang izin mengakses data tertentu seperti kontak, profil, alamat email, lokasi, dan lainnya. Memang hal itu tidak bisa dihindari karena memang aplikasi tersebut membutuhkan data tertentu untuk menjalankan fiturnya dengan baik. Namun kamu perlu berhati-hati. Segera putuskan sambungan antara akun medsos kamu dengan aplikasi atau layanan tersebut jika sudah tidak kamu gunakan lagi. Yang keenam yaitu pastikan fitur deteksi lokasi tidak menyala. Nah, kamu masih mengaktifkan fitur deteksi lokasi pada ponselmu? Segera matikan jika tidak digunakan. Hal ini dilakukan supaya orang lain sulit melacak lokasi kamu dan tidak dapat mengetahui keberadaan kamu. Jika kamu sering mengunggah postingan di media sosial dan menambahkan lokasi, ini juga lumayan berbahaya. Pastikan hanya orang-orang terdekatmu yang kamu kenal saja yang dapat melihat lokasi kamu. Yang ketujuh yaitu jangan memajang informasi pribadi di media sosial. Saat ini menemukan data pribadi pengguna di media sosial sangat-sangat mudah. Para pengguna yang acuh terhadap informasi pribadinya yang diumbar di media sosial cukup memprihatinkan. Bahkan saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang diam-diam melakukan penjualan terhadap data pribadi pengguna kepada pihak lain, terutama perusahaan iklan yang notabene sangat membutuhkan data-data penting seperti ini. Yang kedelapan, jangan memposting kartu identitas atau sejenisnya. Pernahkah kamu mengunggah foto kartu identitas KTP, kartu ATM, dan kartu kredit, tiket pesawat, akte kelahiran, SIM, KK, dan foto lain yang sejenis? Jika pernah, jangan diulangi lagi ya. Ya, karena kartu-kartu yang ada itu menyimpan informasi pribadi yang bisa dengan mudah dilacak dan disalahgunakan oleh orang lain. Misalnya saja dengan pedenya kamu menggunakan atau mengunggah foto kartu ATM ke media sosial milikmu. Padahal di ATM tertera 16 digit angka yang mengandung identitas penting seperti nomor kartu, nama, masa berlaku, dan card verification value. Maka orang lain yang mengetahui hal ini dan ingin berniat jahat, mereka bisa saja menggasak uang yang tersimpan di ATM milikmu hanya dengan bermodalkan data tersebut. Nah, itu dia tadi beberapa tips mengamankan data pribadi di internet. Sekarang kita akan masuk pada materi kita yang terakhir, yaitu hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi. Yang pertama adalah melindungi email dan akun di media sosial kamu. Segala sesuatu yang ada di internet selalu berhubungan dengan email. Oleh karena itu, banyak celah kejahatan yang bisa masuk lewat email ini. Memilih email dengan prosedur yang lebih ketat saat registrasi adalah lebih aman. Ini merupakan mekanisme dari penyedia jasa yang lebih aman untuk melindungi para penggunanya. Kita juga harus mewaspadai email palsu atau email yang berisi pesan yang aneh-aneh, dan jangan membalas email yang tidak jelas pengirimnya. Untuk melindungi email dan akun ini dengan cara membuat password yang kompleks berupa gabungan huruf, angka, atau simbol dan menggantinya secara rutin. Dengan cara tersebut akan tidak mudah diketahui atau dibajak. Password yang sulit merupakan tindakan yang paling jitu untuk mengamankan email dan akun kita. Yang kedua, jangan sembarang mengklik suatu link. Suatu link yang mencurigakan dari teman di jejaring sosial atau dari email orang yang tidak dikenal harus dihindari. Bisa jadi link itu mengandung virus yang merugikan atau justru mengarahkan ke situs palsu. Yang ketiga, waspada terhadap phishing site atau situs palsu. Phishing merupakan kegiatan memancing pemakai internet untuk mau memberikan data informasi diri pada suatu situs palsu yang memiliki alamat dan tampilan situs yang mirip aslinya. Biasanya ini diarahkan kepada pengguna online, banking, dan dilakukan melalui email yang mengarahkan pengguna memasukkan rincian informasi ke situs palsu tersebut. Yang keempat, berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online. Pada dasarnya, segala penipuan di dunia maya adalah untuk mengeruk keuntungan pribadi dan bermotif ekonomi. Untuk kejahatan yang berupa jual beli online, ini dapat melalui Facebook, situs jual beli, atau situs tertentu.
Hal-hal yang patut diwaspadai adalah harga barang yang terlalu murah, negosiasi yang mudah, melepas barang, dan perbedaan antara nama penjual dan pemilik rekening. Oleh karena itu, perlu memilih penjual atau online shop yang memiliki reputasi yang bagus. Yang kelima, berhati-hati dalam memilih pertemanan dan memberikan informasi pribadi di jejaring sosial. Adanya situs jejaring sosial memang akan lebih meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya kejahatan online ini. Dengan jejaring sosial, siapa saja dapat menjalin pertemanan, sehingga dapat mengetahui data pribadi seseorang. Untuk melacak password suatu email, ada kemungkinan bisa diperoleh dari data pribadi atau obrolan lewat jejaring sosial ini. Misalnya tanggal lahir, hobi, nama hewan peliharaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu pertimbangan dalam pemilihan pertemanan dan informasi data pribadi seperlunya saja. Yang keenam, selalu update antivirus dan scan komputer secara berkala. Dengan update, aplikasi antivirus akan dapat melindungi dari kegiatan berinternet. Antivirus selain berfungsi sebagai pengusir dan pembunuh, untuk program-program berbahaya juga dapat memberitahukan sebuah link atau situs itu berbahaya ataukah tidak. Hal-hal buruk bisa terjadi karena berawal dari sebuah situs. Untuk melindungi data-data dapat juga dengan menggunakan teknik pengamanan data firewall ketika browsing dalam jaringan internet. 7. Jangan sembarang mendownload dari sembarang situs. Ini juga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena siapa tahu file yang kita download secara gratis dari internet itu disisipi virus. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mendownload program atau file. Kita dapat memilih dari situs yang terpercaya. Yang kedelapan, yaitu membuat salinan dari dokumen pribadi secara rutin. Ini bertujuan untuk menjaga-jaga agar data Anda masih bisa selamat dan jika seandainya terjadi pencurian data atau hal-hal buruk lainnya. Memang, tidak ada seorang pun yang berharap datanya akan dicuri atau hilang. Dengan cara ini, kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Demikian beberapa hal yang dapat dilakukan untuk terhindar dari kejahatan online. Perkembangan teknologi dan informasi memang memberikan kemudahan untuk berkomunikasi, bertransaksi, dan memperoleh informasi baru. Namun dampak buruknya tetap harus diwaspadai. Nah, itu dia tadi beberapa materi tentang pentingnya autentikasi and privasi pada computer security, tips-tips mengamankan data pribadi di internet, dan hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi. Semoga kalian bisa bertambah ilmu. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman kalian agar kita semua mendapatkan lebih banyak ilmu. Selamat berpuasa, selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.